Bunda mulai berani memujuk Bambang. Dia meminta tolong supaya diantar ke rumah dukun. Bunda sudah mengatur rencana. Bambang akan diajak bekerja sama. Pesugihan yang dipilih adalah babi ngepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Shen Hi. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Jurik Misteri. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang lagi viral nih, ya, sugihan babi ngepet. Oke, cerita ini berdasarkan dari kisah nyata dari seseorang yang ada di Jawa Timur dan dia tidak mau disebutkan namanya ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua dan gue makin semangat buat videonya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. JM Misteri dimulai. Membahas tentang pesugihan memang tidak ada habisnya. Selalu ada hal yang menarik untuk diperbincangkan. Ada yang mengambil hikmah untuk dijadikan pembelajaran. Ada pula yang justru menganggapnya sebagai sebuah solusi. Bisa karena rasa sakit hati yang berujung dengki, atau nafsu dunia yang telah membutakan segalanya. Hidup memang sebuah pilihan. Yang perlu diingat adalah semua hal yang kamu lakukan di dunia ini, kelak semua akan dipertanggungjawabkan. Tangan ini bergerak untuk menulis sebuah cerita. Berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur. Kehidupan keluarga yang terbilang kaya raya. Semua nama pemeran di cerita ini hanyalah nama samaran. Jika ada kesamaan nama, tokoh, atau kejadian, anggap saja sebuah kebetulan. Kali ini penulis melihat alur cerita dari sudut pandang yang berbeda, meminjam rasa seorang anak remaja, anak dari keluarga yang pernah melakukan pesugihan babi ngepet. Perkenalkan, nama aku Jeffrey. Aku adalah anak laki-laki berusia 15 tahun. Anak pertama dari ayah dan bunda. Terlahir dari keluarga yang sangat mapan. Dari segi materi dan juga semuanya. Tinggal di rumah mewah yang serba berkecukupan. Sekolah di SMP paling favorit di kota kelahiranku. Aku merasa jadi anak yang paling beruntung saat itu. Memiliki satu adik laki-laki bernama Janu. Ayahku adalah seorang pengusaha sukses, punya banyak cabang perusahaan di beberapa tempat. Kerja kerasnya selama ini menghasilkan harta yang berlimpah. Sebagai anak orang kaya, aku sering dimanja, tinggal menikmati hasilnya saja. Tidak pernah merasakan sebagaimana rasanya hidup susah. Segalanya terasa indah. Bundaku adalah seorang ibu rumah tangga. Setiap hari antar jemput aku dan adik ke sekolah. Menemani kedua anaknya dari pagi sampai malam. Mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Entah itu untuk pekerjaan rumah dan lainnya. Bunda tinggal menyuruh ini itu kepada pembantu. Sambil menunggu aku pulang, biasanya Bunda pergi belanja atau sekedar berkumpul bersama teman-temannya. Hari demi hari terus berganti. Semua berjalan seperti biasanya. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk di muka. Hari Minggu, ayah pergi touring bersama geng motornya. Rencananya akan menempuh rute yang cukup jauh.
Mungkin ayah suntuk dengan rutinitasnya setiap hari. Dia pamit pergi untuk beberapa hari ke depan. Suatu hari kemudian, aku mendapat firasat buruk. Hatiku gelisah tanpa tahu apa penyebabnya. Sampai akhirnya aku mendengar kabar ayah mengalami kecelakaan motor yang sangat parah. Langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nyawa ayah masih selamat, lalu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang lebih insentif. Aku dan bunda menyusul ayah ke rumah sakit. Kecelakaan itu menimbulkan cedera di bagian sumsum tulang belakang. Kondisi ini membuat kedua kakinya lumpuh. Aku tak kuasa menahan air mata. Ayah masih berbaring lemah di sana. Aku sangat terpukul atas musibah itu. Bunda memelukku dengan isak tangis, mencoba tegar menghadapi kenyataan. Meski aku tahu hatinya sedang hancur berantakan. Singkat cerita, ayah sudah boleh dibawa pulang. Sekarang ayah berjalan dengan bantuan kursi roda. Wajahnya terlihat lesu, tak ada semangat sama sekali. Aku berusaha mengajak ayah bicara, tapi dia hanya diam, 1000 bahasa. Tatapan matanya sepertinya kosong. Mungkin ayah butuh waktu untuk menerima semua ini. Semenjak kejadian itu, ayah cukup lama tidak berangkat kerja. Sudah bolak-balik ke luar negeri untuk berobat, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Ayah mulai pasrah dan menyerah. Mungkin kakinya akan lumpuh selamanya. Kini ayah tak bisa seaktif dulu dalam mengelola usahanya. Ayah menunjuk asisten direktur untuk membantu memimpin perusahaannya. Tapi aku merasakan ada rencana pengkhianatan. Ternyata benar. Dugaanku selama ini, semenjak kaki ayah lumpuh, kinerja karyawan jadi menurun. Laporan keuangan perusahaan juga makin tidak jelas. Bunda tidak terlalu paham urusan bisnis. Dia tidak bisa mengurus perusahaan sebaik apa yang biasa ayah lakukan. Semakin hari semakin kacau. Perusahaan ayah berada di ambang kehancuran. Meski dalam kondisi sakit, tapi ayah tidak diam. Dia menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki kasus yang sedang berlangsung. Setelah dilakukan audit, ternyata ada kecurangan yang dilakukan oleh kepala bagian keuangan. Semua bukti sudah jelas. Ayahku langsung memecat orang yang bersalah tersebut. Di sisi lain, asisten direktur merasa telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Dengan kesadaran penuh, dia memutuskan mengundurkan diri dari jabatan. Bunda merasa resah dengan keadaan ini. Dia sangat takut usaha ayah akan bangkrut. Bunda tidak rela jatuh miskin. Sudah terbiasa hidup mewah, tidak mau kalau harus hidup susah. Selama ini gaya hidupnya sosialita, anti dengan yang namanya rakyat jelata. Akhirnya Bunda berpikir keras mencari solusi. Muncullah sebuah ide untuk melakukan pesugihan. Dulu pernah mendengar cerita dari sopirnya yang bernama Bambang. Sopir itu pernah mengantar tamu ke sebuah gunung untuk melakukan ritual pesugihan. Bunda tidak berani mengungkapkan idenya kepada ayah. Harus mikir berulang kali sebelum mengatakan keinginannya yang sesat itu. Lagi pula yang dibutuhkan ayah bukanlah harta. Dia lebih menginginkan kakinya sembuh dan bisa berjalan lagi. Kesehatan lebih berharga baginya. Kelumpuhan itu membuatnya putus asa. Bunda memendamnya dalam hati, sambil diam-diam mendekati Bambang untuk mengorek lebih banyak informasi. Bambang aslinya dari kampung. Kehidupannya dulu sangat miskin. Pernah kerja di kantor ayah sebagai OB. Ayah suka dengan kopi buatannya, jauh lebih enak daripada kopi buatan Bunda. Suatu ketika, diajak ayah melakukan survei di lapangan. Bambang menguasai rute jalan.
bahkan paham daerah yang terpencil sekalipun. Akhirnya ayah menyuruh Bambang belajar nyetir. Setelah punya SIM A, langsung diangkat jadi sopir pribadi. Bambang selalu setia mengantar ayah pergi kemanapun. Dia ikut prihatin melihat usaha ayah hampir pailit. Aset perusahaan makin lama makin berkurang. Ayah berinisiatif mencari asisten direktur yang baru. Dia punya kandidat yang dipandang mampu untuk mengangkat kembali pamor usahanya. Orang yang dimaksud adalah Pak Surya, salah satu partner usaha sejak lama. Tawaran jabatan itu diterima Pak Surya. Status ekonomi perusahaan tidak langsung membaik, tapi setidaknya masih ada harapan untuk bangkit. Bunda mulai berani memujuk Bambang. Dia meminta tolong supaya diantar ke rumah dukun. Bunda sudah mengatur rencana. Bambang akan diajak bekerja sama. Pesugihan yang dipilih adalah babi ngepet. Namun, Bunda yang akan jadi babinya. Bambang cukup menjaga lilin saja. Apapun akan dilakukan agar Bunda tetap kaya. Nafsu dunia telah membutakan hati dan pikirannya. Tapi Bambang tidak mau. Dia takut bersekongkol dengan istri majikannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, kondisi kesehatan ayah semakin memburuk. Perusahaan diambang kebangkrutan. Penipuan terjadi berulang kali. Ayah sudah tidak sanggup lagi. Kondisi ini membuatnya depresi, jiwanya terguncang. Dokter memvonis ayah terkena gangguan jiwa. Tidak hanya kakinya saja yang lumpuh, tapi jiwanya ikut rapuh. Bunda menitipkan ayah di rumah sakit jiwa. Bunda makin kelabakan, bingung menghadapi keadaan. Dia kembali membujuk Bambang. Dirayu terus berulang kali. Bunda pandai bersilat lidah. Hati Bambang mulai tergugah. Bunda sudah kepepet. Cara yang paling instan adalah pesugihan babi ngepet. Bambang tak bisa lagi menghindar. Rayuan Bunda begitu gencar. Bambang berhasil terpengaruh. Hatinya benar-benar telah luluh. Bersekutu dengan setan menjadi jalan yang akan mereka tempuh. Pagi itu mereka bersiap untuk melakukan perjalanan yang jauh. Bunda pamit akan pergi ke luar kota. Mungkin tidak langsung pulang dalam beberapa hari. Meninggalkan sejumlah uang kepada pembantu di rumah. Kira-kira cukup untuk seminggu. Waktu itu musim liburan sekolah. Aku dan Janu hanya berdiam di rumah. Tanpa menaruh rasa curiga. Anak seusia aku belum tahu apa-apa. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke. Gue ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk klik subscribe, share, like, and comment ya. Biar channel ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmah dari cerita ini ya. Oke. Gua bahas sedikit tentang cerita ini. Jadi di part 1 ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang memang dia keluarga berada, tapi semenjak kepala keluarganya yang si ayahnya ini kecelakaan, mereka jadi jatuh miskin ya. Dan tanpa disadari nih si ibunya ini dia memang zaman sekarang ya, ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu sosialita, dia nggak ingin jatuh miskin, makanya dia melakukan pesugihan ini ya. Yang jadi pertanyaan, apakah yang terjadi dengan si ibu ini di selanjutnya, dan apakah akibat yang terjadi dengan ibu ini karena dia telah melakukan pesugihan ini? Oke, tunggu kelanjutannya di part 2 nya ya. Salam gua Yudi Mulyadi dan JM Misteri berakhir.